Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rina. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Di video kali ini alhamdulillah masih bisa sharing video lagi. Jadi aku mau masak dendeng basah teman-teman. Jadi kemarin itu habis lihat-lihat resep, jadi ya udah pengen eksekusi. Udah lama juga kan nggak masak daging. Jadi ya udah, ini aku beli daging satu bungkusnya harganya 12.000. Ini aku belanjanya di tempat yang beda ya dari biasanya. Kalau biasanya aku beli daging harganya 10.500, yang ini harganya 12.000 satu bungkus. Ini satu bungkusnya kurang lebih 100 gram atau 1 ons. Terus aku juga beli kentang, itu kentang sebungkus harganya 6.000. Jadi mau aku campurin untuk dendeng dagingnya biar jadinya banyak. Untuk motong dagingnya ini juga aku motongnya kecil-kecil seperti ini ya. Pokoknya biar bisa sampai malam jadi kelihatannya banyak gitu. Terus ini juga dagingnya dapatnya yang banyak uratnya gitu loh. Apa sih? Ya urat ya, yang putih-putihnya gitu. Jadi agak alot, tapi ya udah karena tadi pas ke warung itu cuma tinggal dua bungkusnya. Ya udah pakai yang ada aja lah ya. Oh iya, jadi ini dagingnya sebelum dipotong-potong udah aku cuci dulu ya. Terus tadi aku juga kan lagi manasin air ya. Jadi ini daging mau aku rebus pakai metode 5-37 biar cepet empuk. Jadi 5 menit direbus setelah air mendidih. Terus habis itu dimatikan dan dibiarkan selama 30 menit. Habis itu baru nanti direbus lagi selama 7 menit. Pasti teman-teman juga udah hafal kan, tapi ya udahlah biar ini video ada suaranya, ya udah aku ngomong kayak begitu. Terus sambil nunggu si dagingnya matang, aku juga ini sambil ngupas-ngupasin kentang. Tadinya kentang ini mau aku pakai cuma setengahnya aja ya teman-teman, karena kan lumayan banyak gitu ya, biar nggak kebanting gitu si dagingnya, karena dagingnya kan cuma seon, ininya setengah kilo, dagingnya cuma 2 ons, terus ininya sekitar setengah kilo gitu kan, jadi ya berasa banyak banget kentangnya. Tapi ternyata kentangnya ini banyak yang nggak bagus, jadi ya udah aku pakai aja semuanya. Jadi ini kentang aku kupas semua. Balik lagi ke daging yang lagi direbus, ini udah 5 menit dan posisi air sudah mendidih lagi. Jadi aku tutup lagi ini, terus aku matikan kompornya. Terus aku biarkan aja ini selama 30 menit, baru nanti direbus lagi selama 7 menit ya. Nah, ini untuk kentangnya, padahal dari luar itu kelihatan bagus-bagus, tapi ternyata dalamnya ya Allah, ini udah kayak orang. Mudah-mudahan sih kita enggak ya, kadang luarnya cantik, solehah, Masya Allah, tapi dalamnya astagfirullah. Ya, namanya juga hidup ya. Ini apaan sih, orang lagi masak juga kesana-sana larinya. Gara-gara si kentang nih, lagian luarnya bagus, dalamnya jelek. Oke, kita skip aja dah ini kentangnya ya, biar cepet. Biar cepet apa? Ya biar cepet selesai videonya. Kalian juga lama-lama males kan ya lihat aku dan dengar aku ngoceh melulu. Ini kentangnya aku potong 1 jadi 4, terus habis itu lanjut aku tiriskan dan aku cuci lagi. Sambil nunggu dagingnya yang masih lama, belum setengah jam, jadi aku mau langsung nyiapin bumbunya aja ya teman-teman, biar sekalian, biar cepet gitu. Jadi nanti dagingnya udah selesai, bumbunya juga udah selesai. Cuma memang ini aku salah ya, jadi harusnya cabai itu nguleknya nantian aja gitu kalau udah si kentang dan dagingnya udah digoreng ya, jadi warnanya tetap cantik, tidak menghitam. Atau kalau mau lebih praktis lagi, ini untuk si cabai hijaunya itu bisa direbus dulu, jadi biar warnanya tetap tidak menghitam gitu. Tapi berhubung aku sudah terlanjur, ya udah nggak apa-apa seperti ini.
Ini cabai hijaunya aku ulek kasar aja begini, nggak perlu terlalu halus, nggak apa-apa ya. Terus habis itu aku lanjut untuk ngulek bawang putih dan juga bawang merahnya. Untuk bawang putih dan bawang merahnya ini juga nggak perlu halus-halus ya, pokoknya mah udah keulek aja. Terus ini selain yang diulek bawang merahnya, aku juga nanti ada yang diiris ya. Jadi biar ya bawahnya sih biar lebih wangi gitu. Entah perasaanku aja tuh gimana, karena aku biasanya kalau untuk masak-masak pasti ada yang diiris gitu bawang merahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman kepengen bawang merahnya diulek semua juga terserah ya, sesuai selera aja. Balik lagi ke daging, ini udah 30 menitan, jadi aku nyalain lagi kompornya untuk ngerebus si dagingnya ini. Terus habis itu ini ngerebusnya cuma 7 menit aja ya. Terus habis itu aku lanjut ngeprek sereh. Ini aku serehnya pakai sebiji aja. Habis digeprek seperti biasa aku ikat simpul gini karena dia ramping gitu ya, jadi bisa diikat. Kalau nggak bisa diikat biasanya aku belah jadi dua. Terus ini aku juga pakai daun jeruk. Daun jeruknya ini aku sobek, terus habis itu aku remes kayak begini ya biar wanginya makin keluar. Lanjut aku mau ngirisin bawang merahnya. Jadi ini bawang merah yang aku iris juga nggak banyak-banyak banget ya, karena tadi kan udah ada sebagian yang diulek. Udah lanjut habis itu aku ngirisin tomat. Ini di sini tomatnya aku nggak punya tomat hijau, jadi biar seger sih aku tambahin aja tomat yang ada di rumah dan nyari yang paling muda, yang belum oranye ataupun merah ya. Kalau misalnya nggak mau pakai tomat juga nggak masalah sih, cuma ini aku kepengen aja biar ya biar durasinya lebih panjang. Bercanda ya. Lanjut aku goreng kentangnya. Ini sekalian aku goreng semua begini, terus sambil nunggu kentangnya mateng aku mau ngeprek-ngeprekin daging karena namanya juga kan dendeng ya. Kalau nggak digepeng-gepengin namanya bukan dendeng dong. Ini aku geprek-geprekin kayak begini. Ini kenapa ya, tadi nguleknya pakai ulekan batu cowetnya yang tanah liat. Nah sekarang mau geprek harusnya paling gampang sih pakai yang batu, cuma aku males nyucinya lagi, jadi ya udah pakai yang ulekan kayunya aja kayak begini. Yang penting bisa gepeng, dan ini gepenginnya juga nggak perlu pakai tenaga kuda. Pakai tenaga manusia aja ya. Terus ini pokoknya ya beginilah, ini kecil-kecil nggak apa-apa lah, biar yang penting kelihatan banyak gitu, nanti makannya juga enak. Sekarang kan lagi model yang sekali gigit gitu ya, orang-orang wafer bite, choco bite. Nah ini meat bite, apa sih, daging sekali gigit ya. Lebay banget ya Allah ya, karena kadang-kadang kan seperti itu ya, kita kepengennya makan enak dan banyak, murah yang pasti. Ya udah enak, murah, banyak, tapi ya udah kita akalin aja kayak begini biar kelihatan banyak. Oke, ini kentangnya udah matang, jadi seperti ini aja, nggak perlu terlalu sampai garing banget, pokoknya yang penting dia matang aja, jadi biar hemat minyak ya kan. Terus karena ini sisa minyaknya itu masih banyak, jadi aku kurangin dulu ya, mau aku pakai untuk goreng daging. Dan nggak perlu banyak-banyak juga, pokoknya kira-kira aja biar cukup sampai untuk numis bumbunya nanti ya. Ini aku kurangin segini, terus habis itu langsung aku pakai untuk goreng daging yang udah aku geprek-geprek. Nih mumpung pas lagi bagian penggorengan nih, jadi kan ada beberapa kali yang nanyain aku bersihin penggorengan itu pakai apa, bisa kinclong begitu. Awalnya aku agak kayak merasa tersinggung, bukan gimana-gimana, karena aku merasa penggorengan aku itu nggak sekinclong itu, jadi kirain orang itu nanya ngeledek gitu loh. Ternyata memang nanya beneran, tapi aku nggak ada tips yang gimana-gimana sih buat bersihin penggorengan. Aku cuma dikosek, digosok gitu ya, pakai yang kawat buat nyuci piring itu loh teman-teman. Jadi kalau misalnya udah mulai agak menghitam itu biasanya aku gosok pakai itu, pakai kawat yang buat nyuci piring itulah. Jadi ya alhamdulillah sih nggak sehitam penggorengan yang hitam. Tapi udah lumayan lah. Pokoknya terima kasih juga buat teman-teman yang nanya, karena nanya beneran, bukan ngeledek ya. Karena awalnya aku merasa kayak diledek, soalnya memang gak sekinclong itu gitu perasaan aku.
tapi ternyata nanya beneran. Jadi ya udah, itu jawaban aku ya. Terus lanjut, ini dagingnya tadi udah matang, nggak perlu kering banget karena namanya aja dendeng basah ya. Jadi udah aku angkat. Terus habis itu aku lanjut untuk numis bawang merah dan juga serai dan daun jeruk. Ini ditumis sampai wangi. Kalau udah wangi baru masukin bumbu halusnya atau bumbu yang tadi diulek ya, karena nggak halus sih. Udah tinggal diaduk-aduk aja ini sampai matang. Ini sebetulnya kayak kelihatan kurang minyak ya, tapi memang sengaja nggak aku tambahin minyak karena nanti kalau misalnya udah matang dia bakalan berminyak banget gitu. Jadi ya udah kayak begini aja. Tapi misalnya teman-teman kepengen yang biasa berminyak itu, ya bisa ditambahin minyak atau dari awal udah dibanyakin aja ngasih minyaknya. Pokoknya sesuaikan selera aja sih. Barusan itu hampir aja tomatnya kelupaan gak aku masukin ya. Jadi tomatnya aku masukin agak belakangan. Terus habis itu aku tambahin gula pasir setengah sendok makan atau secukupnya sesuai selera. Diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Habis itu baru masukin daging dan juga kentangnya. Ini untuk daging aku masukin semua, tapi kentangnya nggak aku masukin semua ya, karena rasanya itu kayak kalau misalnya kentangnya dimasukin semua itu bumbunya kayak kurang gitu loh. Jadi aku masukin aja secukupnya ini. Untuk kentangnya gampang lah, kalau kentang udah digoreng mau dicolek ke saus atau dimakan gitu aja juga anak-anak pada doyan. Lanjut, ini aku tambahkan sedikit air ya, air yang bekas ngerebus daging tadi. Ini aku pakai untuk bersihin cobek. Habis itu aku aduk-aduk lagi ini sampai tercampur rata dan sampai matang bumbunya meresap. Jadi untuk air bekas rebusan daging itu kalau masih ada sisa jangan dibuang ya teman-teman, bisa disimpan dipakai untuk kalau bikin sop gitu. Jadi biar nggak mubazir bisa taruh di freezer. Terus ini aku tambahkan lagi garam karena menurut aku kurang asin. Terus aku tambahin juga kaldu jamur secukupnya. Udah, ini tinggal diaduk-aduk aja. Terus tunggu sampai bumbunya meresap. Tinggal matikan deh kompornya. Nah, ini sekedar info aja sih. Masakan aku ini cabai hijaunya masih kerasa sedikit agak langu ya teman-teman. Mungkin karena tadi itu pas ngulek dibiarkan kelamaan atau gimana nggak tahu. Padahal ini juga masaknya udah lama ya, tapi ya ternyata masih ada bau langunya sedikit. Mungkin harusnya besok-besok kalau aku bikin kayak begini lagi, itu cabai hijaunya bakalan aku rebus dulu aja sih, jadi biar aman gitu ya. Tapi meskipun masih agak ada sedikit bau langunya, ini masih tetap enak banget kok teman-teman. Jadi makan seperti ini aja dengan nasi hangat itu udah masya Allah tabarakallah, nikmat sekali. Oke, jadi seperti ini aja videoku kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.